Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di seluruh bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik dari rezeki yang diuntukkan bagimu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika ada kamu kepadanya saja menyembah. Al-Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Pertama, dengan ucapan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kepada Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Suatu saat agama yang benar itu akan mengalahkan agama-agama yang batil. Walaupun orang musyrik itu tidak bersenang hati. Itulah arti dari alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih.
Tausiah kita pada malam ini kita beri judul apa yang kita makan, dari mana asal yang kita makan, dan bagaimana tata cara makan. Ini tidak akan bisa terlepas dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan materi, materinya tanah, kemudian air mani selanjutnya yang memancar dari tulang sulbi ayah kita masing-masing. Kemudian makanannya juga materi. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, sebahagian orang yang tidak beriman, kalau mereka masalah makanan ini, biarlah baca kak jo urang, pado baca kak jo galang-galang. Ini ungkapan orang yang kurang beriman. Begitu pentingnya makan itu. Kalau kita larikan ke pantun orang dahulu, di galian kapelo dilubangkan tabu, dicarikan salero kok lai balabieh di balian kabaju. Itu kece orang dahulu, salero dulu. Kalau kita pergi berjalan-jalan berdharma wisata, itu pasti timbul dalam hati awak basamo di ma makan nalama. Nyondak restoran rancaknya nan dipilih gitu. Di ma makan nalama. Walaupun tampak makan tu batok lalang dindiangnya dindiang bulu atau disabui orang tadi dan nindak baloteng. Kurisinya ndak rancak, bangku-bangku panjang saja. Tapi nan ditanya orang, di ma rasanya rumah makan nan lama. Itu karena apa? Karena kebutuhan materi. Wajarkah itu? Wajar. Orang lasaki, bapak-bapak, ibu-ibu, kata orang mencari sehat. Cuba jo makan yo pak. Boleh nak taguk tulang. Kalau ndak mau apa makan lamah tenaga apa. Jadi tubuh kita ini kuat secara lahiriah karena diberi makan gizi dan protein. Secara batiniah adalah kudrat yang diberikan Allah. Kalau tubuh kita itu sempat sakit, itu disuruh berubah. Itu syariatnya. Sakit diube, luko ditaweh, damam ditawa. Yang menyehatkan Allah. Jadi tidak lepas kehidupan kita ini dari makanan. Pak, apa menurut pakan 7 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, ndak pernah apa istirahat. Aja we apa ko, sabaleh parui nan kamakan. 9 anak berdua awak join duanya. Jadi makan lagi. Kaum muslimin, namun demikian karena kita itu diberi oleh Allah seorang dari yang sejenis dengan kita, namanya Rasul, dan diturunkan kitab, maka makan kita itu diatur menurut agama. Kalau dalam Al-Baqarah ayat 168 tadi, Allah memanggil orang makan itu secara keseluruhan. Di sini disebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi nan maraso manusia, itu nyata panggil, jo panggilan Allah. Makanlah olehmu di muka bumi ini. Rezeki di muka bumi ini
yang halal lagi baik. Ya kan? Jadi kenapa di sini disebutkan oleh Allah fil ar? Bisa saja kita lahir di Solo, Pak, pi merantau ke Jepang. Ambo tadi pagi mencari TV, ada rumah makan Padang di Jepang. Ada lontong gulai tunjang di Bulando. Lain celik Pak pagi tadi. Artinya orang mawa, ya kan, bisa saja kama pai merantau. Kenapa dipertontonkan itu di TV? Karena memang orang Minangko banyak suku merantau. Walaupun rantau dake. Dari Bukit Tinggi ke Solo, dari Baso ke Padang, dari Payokumbuh ke Tanjung Pati. Kan dake. Tapi tidak di tempat asli itu dia mencari rezeki. Mengolah rezeki. Jadi di bumi manapun kita berusaha untuk mencari makan itu dipersilakan oleh Allah. Tapi halalan thayyibah. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi pikiran. Pertama, bapak-bapak, kita makan itu masuk ke dalam usus, diproses. Kemudian yang berguna naiklah menjadi daging, darah. Kemudian darah itu mengalir dengan oksigen sampai ke otak. Kalau yang kita makan itu yang halal-halal, maka otak kita itu pasti berfikir untuk yang halal-halal. Kalau yang kita konsumsi itu yang haram, pasti otak itu akan berfikir yang haram-haram. Itu jelas itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Begitu juga dalam dunia binatang. Harimau dan singa kenapa dilihat ganas? Karena yang dimakan itu daging saja sepanjang hari. Daging zebra, daging kijang, daging kabau, daging banteng. Malah singo kita cari ada manangko macan tul-tul. Daging je. Jadi harimau tidak pernah memakan daging kau bercampur aja sayur. Ya kan? Kalau kabau kan memang kau bisa dibajaan. Memang kau bisa disuruh mailo padati. Sebab makanannya sayur. Batang jagung, rumpui, pelapah kerambi, rumpui pai, banto gajah, saliguri, kacang kolang. Macam rumpui, itu saya makan kabau. Tak pernah makan daging. Atau mangko kabau tu tak diagih di Allah tariang. Sayang. Nanya makan sayur saja. Kalau awak keduanya Pak. Daging dimakan, sayur dimakan. Makanan kabau kita makan sayur. Makanan harimau kita makan daging. Ada lagi awak basayang seketik di sudut gua. Agak runciang dari gigi na lain je lah Pak Bitan. Untuk itu, kok kareh gulai babe, di gigi je sayang. Kok kancang na awak melo nyolapi bibi. Ya kan? Tapi manan panjang sayang harimau je sayang awak. Manan panjang Pak? Panjang sayang harimau. Abang kau dipanjangan di Allah. Nyo langsung untuk jadi pisau dia itu Pak. Kalau dia kejar suatu mangsa perutnya sedang lapar, ditangkapnya. Yang ditangkap pertama itu lehernya. Digigit sekuat-kuatnya. Supaya apa? Di sana urat nadi pernapasannya. Jadi harimau tu walaupun tak pernah sekolah Pak, ilmunya adalah di agian Allah. Kabau kan kadang-kadang tu, liye tu nya bacian. Tapi sayang manusia, walaupun tak sepanjang sayang harimau, kadang-kadang tajam dari sayang harimau tu.
Ya kan? Keramiknya makan, basinya makan, kasirnya makan, semennya makan, dana COVID-nya makan. Kenapa? Tidak memperhitungkan yang halal tadi. Orang yang memakan yang haram ini sepanjang masa, bapak-bapak, tidak bisa diharapkan akhlaknya baik. Karena darah yang mengalir itu diproses dari makanan yang haram. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, halal haram itu apa? Ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah tidak dimakan karena haram zatnya. Tak boleh dimakan. Walaupun didabiah dengan nama Allah. Aduh. Dibaso namanya kandia. Di Payokumbuh kondia. Di Padang ciliang. Bahasa Indonesianya babi. Itu haram dagingnya, tidak boleh. Begitu juga anjing. Ada juga binatang bertaring, kucing, mancing, itu tidak boleh. Dulu ada kita dengar orang menjual bakso lah tatangko karena bakso nanya buat itu dari daging mancing. Kalau ada kami tak makan itu bakal Ustaz. Kalau anda tahu tidak ada. Nah. Dulu di Simpang Aru lah tatangko dulu sate babi. Banyak orang terkecoh. Ia lama kecil orang. Kira daging babi. Jadi kalau hidup awak kaum muslimin kurang biaya, datang tamu ndak ada ayam, jangan dibantai kucing. Jangan dibantai manci, ndak boleh. Oh, ndak ada ayam basuh dia pak sikok jo alang, ndak boleh. Alang jo sikok tu buas pak. Kukunya bersibak dua, tajam. Dia menyambar untuk mengambil mangsanya. Nyosemba kecil orang. Mata sabui dia orang susah kalau bayam putih, kalau indah alang sikok menyembah. Jadi alang jo sikok tu anangkanyo tamko, makanannya sembah, kukunya tajam. Dia makan daging mentah. Anda boleh. Nah, kemudian ada makanan halal disediakan di Allah. Jawi, kabau, kambing, biri-biri, ayam, ya kan? Tapi tidak disembelih dengan nama Allah. Juga haram, Pak. Jadi ibu-ibu nak membeli ayam potong, arancak kaum muslimin nan sabalun dipotong tu ibu bali cali kanang kainyo aja lupa baca bismillah ya. Kalau daging-daging nala sudah tu lah nyobayaan mah. Tinggal ambil jawab lah. Mungkin ada na lupa baca bismillah. Yang dihalalkan Allah itu tapi tidak disembelih dengan nama Allah juga haram dimakan. Tidak boleh. Nah. Ayam, kambing, jawi di Bali. Didabiah jo nama Allah. Tapi pitih pembali, pitih maliang. Haram jo. Jadi banyak nama menyebabkan ini haram tu. Pitih korupsi. Biasanya Pak nanti kecil orang maliang ko, misal orang lalok lama, naiknya ke rumah, patah kunci, patah pintu, masuk ke dalam pamar, pareso lamari, ambil ameh perak, ambil pitih, kan itu nan orang maliang cik orang. Orang maliang nambaga dari itu rampok Pak, biar ndak lalok na orang rampok. Ada orang maliang nang kejam nak kini, orang padusi kan ada, ko ada galangnya gak salapan anyo pakai dah. Dia teh otobis kota tu Pak. Ya kan? Anda mau magihan,
Kiranya membawa pisau tajam. Hanya pancuang saya tangan tu. Putui. Menyambua-nyambua darah. Nam putui itu nyambi galang. Jadi ibu-ibu jangan bagalang-galang je. Pakai sela galang rotan. Kundak galang akabahar nan hitam tu. Tak ada niat orang Maliang nak merempuk tu. Biasa galang ameh tu maundang Maliang. Tapi ada kita nak lupa pak. Ada. Orang manggaleh mengicu orangnya. Dapat labo dia. Maliangnya tak? Maliang juga. Jadi hati-hati nak manggaleh. Lebih-lebih manggaleh Honda deal. Ya kan? Kalau asli, yo kecaan asli. Kalau palsu, kecaan palsu. Nah, awak ada ingin dapat labo kadang ada kecaan palsu asli. Ala tak kicu orang Bali. Itu orang Maliang juga pak. Nyo balian ke makanan nyo makan haram. Nyo balian ke baju nyo pakai haram. Itu nanti ingin di Allah secara umum kepada seluruh manusia. Jadi suatu negeri tidak akan baik pak kalau pelaku-pelaku yang dipercaya jadi petinggi-petinggi di negeri itu orang yang telah banyak memakan yang haram tapi terpilihnya jadi pemimpin. Tak kamu elok tu pak. Tak kamu elok. Kaum muslimin para jemaah, sudah tu kita cari orang beriman. Wahai orang yang beriman, makanlah olehmu dari yang baik-baik. Ana nilang senan pak. Ndak nyu munculkan di Allah lai panggilan ke orang yang beriman tu ana lailang. Kalau ke seluruh manusia tadi halalan tayyiba. Kepada orang yang beriman, kulu min tayyibat. Ana hilang. Ana hilang pak. Halalan. Bangko dilang di Allah itu lain. Allah percaya orang beriman pasti indah amuh memakan nan haram. Jadi di Allah tu bapak-bapak kaum muslimin bedakan. Kalau dia memanggil orang beriman untuk makan, Allah menyampaikan di sini tayyibat saja lagi. Halalnya tak dimasukkan. Kenapa? Karena Allah percaya bahwa orang beriman itu tidak akan memakan yang haram. Jadi kalau masih ada orang mengaku beriman, ya kan? Tapi nyo makanan haram. Itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya Allah. Besoknya beriman. Nah, kita sendiri kan bisa merasakan diri kita pak, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita. Ya kan? Orang-orang serupa kami ke pak menyampaikan dakwah ke, ada kamanyo mengaji membawa proposal. Ya kan? Nyo punya iko je. Kira ndak ada je yo. Kira untuk inyo piti tu. Coba bayang tu. Ya kan? Kama mengaji proposal ko nyo bawa, abe ko nyo minta ke jamaah. Ndak sadang dia honor nan dia gia pengurusan. Akhirnya ketahuan yo pak. Sebab kerajo tu kerajo salah. Ata kumpu piti salamu ko dinyo. Katanya untuk iko, kira untuk inyo. Iya kan? Alawaranyo makanan haram. Tu tambah barik tanggung jawabnya dia akhirat nanti. Bapak ibu-ibu. Ya kan? Kenapa begitu? Karena dia mengikuti langkah setan.
Setan tu jale musuh yang nyata. Ni kalau ada pak-pak pengurus Masjid Agung mau undang ustaz, ya kan? Kalau gak sekali percaya je lah, rumah hamba tawakal je. Awak kalau banyak pakai HP kini selidiki, tawakal rumahnya, anda ada bantu dah. Di bulan ketibanya bawa lo proposal bini dia nilang je. Minta bantuan lah balik. Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Jadi antara buruk sangka dan curiga tu beda tipis. Maka kita harus berhati-hati. Ya kan? Ada juga orang minta sedekah, kira rumah lah rancak di kampung. Nak minta sedekah, kau jalannya tarui. Ya kan? Ianya tiap hari dapat pitih, Pak. Banyak dari tukang ojek lah dapat pitih. Ya kan? Kemudian nyo balik, adonan nyo sudah jatuh, nyo balik, nyo porban. Pawonya, atau nyo menengkak-nengkak. Atau tangannya nyo hilangan ke dalam, nyo masukan siko, alangan bajunya lapeh, tangannya putih je. Nah, nyo minta sedekah ya. Itu semua penghasilan yang seperti itu tidak halal. Itu penipuan. Ya. Berbahaya untuk kita di akhirat nanti. Ya. Jadi orang nan baiman, ya kan, tidak akan makan yang haram. Itu bisa saya dirasuan diri awak masing-masing apa? Yolah baiman awak. Sesudah itu bapak-bapak kaum muslimin bisa diukur keimanan orang apa yang dia makan. Dalam agama Pak, nan subhat saja rancak ditinggalkan dari apa lain nan haram. Kalau ada subhat, iya kan? Rancak ditinggal. Misalnya Pak bakawan bisnis jo orang bagamo lain. Anyundang Pak barale anaknya. Iya kan? Para jemaah undang kau dipenuhi karena awak diundang. Kalau subhat awak tidak makan sinan. Ni kan? Ambo tidak bisa makan tiok sebentar, ambo lah makan tadi. Ya kan? Yang subhat itu harus ditinggalkan. Begitu aturan agama. Supaya apa? Supaya pandangan Allah tu baik kawak. Sebab anan di kerajuan Pak nyoliye di Allah. Nan dalam mati awak saya tahu Allah, apa lain nan di luar. Nah, kemudian cara makan. Apa-apa jemaah Masjid Agung Al-Muhsinin pernah hendak diundang orang babalik tapi di gedungnya beralik? Pernah? Ambo setiap mahdi rialik di gedung kau Pak, awe kau ndak cukup kursi untuk duduk. Kenapa? Karena bapak-bapak tamu tu nyunggu alu. Alas tengah dua balik mulai cara. Dibuka DMC. Sudah tu kata sambutan dari si pangka. Nah. Kecik kata sambutan dari si pangka. Kokok jo bahasa Minang Dari buki apaklah tajun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang lah tiba di gaduang nangkok. Lah tagak di ruang tapi lah duduk di ruang tengah bermain yang jogendang menimbang baso jo basi. Terima kasih kami ucapkan. Tolong doakan anak kami nan nikah gua. Pernikahannya bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya ketangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah pangali saja memisahan. Kami persilakan bapak-bapak yang datang mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kami mohon bapak yang hadir ini memberikan doa restu kepada dua pengantin. Duduk kok tak pada tampaknya, kami mohon maaf.
Itu adalah kata sambutan mawaki yale. Ya kan? Tibonyo di gedung tu, dek gedung ko bagonjong, anyo pantuni. Lah tibo kami dari Jawa lah naik ke rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuaran tabang. Tiang panjang si Rajo Lelo, tiang pendek si Rajo Bonsu, pasak gadang peminggan labih, pasak ketek turang manurang. Lantai timbago aso-aso palupuh kawek dirantang. Anak janjang jilikuran induk janjang perak baelo, banduanyo kuciang bagalui. Lantainya sagau mangulampai. Lantiang-antiang dilangkap buruang jambu-jambu di sap kumbang. Kato kumbang pidato bungo, kato buruang pidato buah. Kami semuanya mendoakan agar mempelai pria dan wanita diberikan oleh Allah kehidupan yang layak. Seperti Adam dan Hawa, seperti Yusuf dan Zulekha, seperti Ibrahim, Sarah dan Hajir. Mudah-mudahan dia mendapat keturunan yang saleh dan salehah. Allah makan, alun nyole, tari gelombang lo. Sudah tari gelombang, tari pesambahan. Sudah tari pesambahan, tari sewah. Sudah tari sawah, lagu berbendi-bendi ke Sungai Tanang. Sudah tu basalam-salaman awak jo pihak alik. Baru menuju makan. Kurisi ndak cukup lepak. Rasulullah melarang jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Masih banyak kita orang Islam yang tidak mendengarkan panggilan Rasulullah. Makan tagak, minum tagak, mencarak tagak. Yen mau talo tu sarang makan tu. Ambo kalau pai baralek ke gedung go bak ndak dapat ambo kursi tempat duduk lai karpetnya karancak tu. Rancak pada karpet musaji le pak. Cali ada pak di UPI tu kan. Ya kan? Duduk sesenat. Baselo pak. Di siko makan kan ndak bagus dah pak. Tapi menurut sunnah lebih rancak awak duduk baselo di bawah pada di kursi. Sebab itu, baselo tu duduk parui terbagi tiga dia. Untuk angin, untuk air, untuk nasi. Tapi kalau tagak lului sesadua ke bawah. Because sasa angok sudah makan tu. Kata dokter, bapak-bapak, ibu-ibu. Kata orang medis, langsung barik nan dimakan tu merusak ginjal. Kalau makan tagak, minum tagak, ginjal awak capek karena ini. Jadi apa yang disunahkan Rasul itu dulu, sekarang bertemu dengan penelitian manusia. Karena apa? Yang disampaikan Rasul itu wahyu Allah, bukan karangannya, bukan pendapatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengecek berdasarkan kemauannya, tapi dengan wahyu Allah. Jadi kalau tidak ada kursi beralek ke gedung baselo di karpet tu pak. Nah, tambuhan nasi sekiro-kiro kabih. Lain tak balik ke lakang, kalau tak kanyang bertambuh balik tak ada pak. Pada diambil langsung balanjuang. Sambal ambil secik walaupun apa membawa amplop, jangan ditintiang sambal tu ketiganya. Tak berterati nama tu. Ya kan? Banyak kita lihat tu pak. Ya kan? Nan jauh dari sunnah Nabi. Tak habis dinyo nasi nanyo ambil je sambal tadi, anyo siram sejo ayah kuale. Bara mubazir je. Al-mubazziru ikhwanus syayatin. Orang mubazir itu saudara setan. Kalau ada orang enggak saratuh diundang baralek nak menyiram nasi separuh tu pak. Bara mubazir. Kalau Nabi bapak-bapaknya tambuhan nasi sekiro-kiro, pak, jalan nan di piring, nan laki di tangan kau menurut sunnah Nabi di itu pak. Ada awak kadang-kadang macam mehen orang. Nyo jilek tangannya sudah makan. Ya itu sunnah.
Tak boleh dibuang-buang. Apalagi mencela makanan. Ibu-ibu kalau pai kamanyo makan ndak sesuai sambal tu dah, jangan berkomentar, tinggal je. Ndak setuju dah sambal tu dah, jangan dimakan. Kalau dikecil ndak lama tu mencela. Untung saja kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi na lalu pak, asal mengecil ndak lama nyo makanan tu, hilang segala makanan tu dengan takdir Allah. Kecil orang gaik-gaik pak, kau ndak dembo ndak bertamu kau dah. Talehkan gata tu, lah isinya tu, gata lidah dia. Ada tungguannya pak, gaduang namanya. Gaduang taleh, tungguannya. Masuk Jepang pak, dek ndak ada nang kari makan, hanya makan orang tu. Kok dikaji, dibilang-bilang dikaji masuk nan talampau sama so tahun nampak puluh. Iyo dia nampak puluh dua. Sekutu parang nyo Jepang, Jepang masuk bulan do kalah bulan do kulit putih Jepang babuek sakandaknyo. Alim ulama nyo bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo batilanjang, kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Tunggu taleh dimakan orang ketika tu pak. Sedangkan isinya saja gata lidah kalau tak pandai orang mabui. Apalagi tunggunya. Jadi jangan mencela makanan. Tak lama tinggal je. Bisa kadang-kadang tak makan dikecek awak pak. Aku ada cerita ke apa yang nampak tanya lo hadisnya kau tu cerita klasik. Ada seseorang galanya sultan. Tahu orang Periamannya, tahu orang mana nyaleh galanya sultan. Jadi nyo pulang rumah mainnya, rumah induknya. Sebab dia di rumah induk aku ada acara beralik. Alik korami sampai malam. Inyo sepulang seorang nan istrinya tetap di rumah mintu. Sudah sultan ko sembahyang Isya lah tiba di rumah kecik mintu. Makan lo sultan. Awaklah makan rumah hamai tadi mak. Makanlah sultan dulu mak menggulai pario. Ndak lama dah wak pario tu mak tu. Dah lama dah wak tu. Nyo lalok lah. Ndak amu mato lalok do jago nyo ko sawaleh. Mintu lalok. Nyo taruh ke kamar makan. Nyo singkok tu duang nasi tu. Oh gulai kambing kira macam. Ko lama na di den ngaji. Jadi namanya beda pak. Caliak dulu jangan kecil ndak lama. Di baso apam namanya. Di Padang kue sarabi, di Piaman sagang bagai. Agak beda-beda tu. Jadi kecil sen ndak lama. Payak berelek Padang Piaman, makal ustaz sagang bagai macam. Ndak lama sagang bagai kiro apam dia lama napam ko. Lebih-lebih je sanok. Sanok kundue. Habis gulai kambing ko nya makan pak, gulai periuk ko. Tinggal kuahnya selai. Deknya bernafsu bana pak, lamaknya kuah gulai kambing tu. Periuk kan periuk tanah dulu. Endaknya salin nang ke piriang tu. Hanya betul seperiuk tu keteh. Hanya minum kuah tu sadonya. Tagal licik tunjuknya jatuh periuk tu masuk ke kepala kira pas. Tak bisa dia buka lah. Kadi tokok periuk tu matolah tertutui. Nak nampak? Nyo bawa selalu lah. Subuh lah sudah orang sembahyang subuh sultan ko alun nyo jago lah. Kan? Pai mintu sultan tu tokok pintu bilik. Jago lah sultan lah habis waktu subuh. Awak domam. Bah mengkota kuruang ko suara sultan ko. Nyoca lihat di mintu di bawah salimui. Kira pariwak di kepala sultan. Hanya tokok je penokok pacah. Atu mengkojan mengecek endak lama. Kira namanya nambah beda. Nantak lama tu lama na dia wak. Dek berbeda nama ndak tentu dia wak. Dikecek endak lama. Acu itu je wak kalau bercakap je orang rumah pak. Kan berang wak tu. Jalan suang menjatuhan carai. Calik na orang rumah tu terpana-pana tu. Ya kan?
Habis kau timbul kasih sayang tu. Sebab beko dia awak emosi, cara jatuh dek berang. Awak lapai, orang rumah kau tambah rancak nampak. Labia-labia orang nampak bangi tu na, hanya cara jatuh 3 sekali. Cara 3 dan jangan cuba-cuba tu. Kok nak tahu je rancak lado, cubalah siang 3 kali. Kok nak tahu je rancak jando, cuba tinggalkan 3 kali. Badi bu tu. Jadi betapa indahnya agama kita ini. Pertama, diingatkan kita mencari makan di ma senang ketujuh, doa carilah. Di Amerika, di Jepang, di New Zealand, di Spanyol, di Inggris, pailah merantau ke sini. Tapi jaga dimanapun kamu makan yang halal. Dan baik. Abang mengkot nan baik itu dimasuk Allah. Ada menurut kesehatan, jo kesehatan awak ndak baik makanan tu lepak. Kalau walaunya lama, ada orang darah tinggi pak, disuruh nyoba sepeda terus. Turun darahnya tu. Rupanya tibonya di puncak batu busuk bersepeda. Dari bawah atau dari separuh ke mendaki sekaunan tu. Kiranya ada di sini orang musim durian batu busuk tu pak, enceknya tipis, isinya tabah, kuning tu. Sadangnya latih berpaluh-paluh tu, ya kan? Sudah bersepeda, hanya makan lamangnya durian kau. Pingsan pak, mati. Jadi untuk orang darah tinggi, bapak-bapak, ndak elok durian kau lihat. Ndak elok dimakan. Mengkau hati-hatilah. Jangan sembarang dilapi aja. Tu baik menurut kesehatan awak. Disesuaikan tubuh. Ya kan? Sakit gula awak, dinasihati di dokter. Jangan nasihat dokter tu. Sebab yang baik disuruh Allah itu, diukur je kesehatan awak. Ada awak dek sensitifnya je makan engkau pak. 3 encik makan kacang tujinnya, akan buat samurat. Sambuk kaki kau sampai kata, tak mau dipijaan. Jangan dimakannya kacang tujin tu, apalagi kacang miang. Jadi Allah menyuruh kita itu memakan yang baik. Jadi adab makan begitu pula. Indahnya ajaran agama kita ini. Kalaulah terlanjur dulu, pergi balik ke gedung, lah tagak makan, besok kau ada undangan ke gedung, jangan tagak. Jangan minum tagak, jangan makan tagak. Duduklah. Itu adabnya. Dan kemudian kedatangan Nabi itu mungkinlah berulang-ulang awak tahu disampaikan buya pak. Maka Nabi itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak dan adab itu. Karena yang dicontohkan Nabi itu semuanya benar. Tidak ada yang batil. Asal namanya berkaitan dengan akhlak. Pasti baik. Tidak ada yang tidak patut ditiru dari Nabi itu. Harus ditiru semuanya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Untuk orang beriman tadi, kata Allah, washkuru lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Untung awak kini, kaum muslimin, ya kan, banyak nikmat makanan yang kita makan. Kalau kita lihat ni niat kita masuk penjajahan, nalah kita sabui tadi pak, para jemaah yang terhormat. Itu tidak ada bertemu yang akan dia makan. Karena penjajah Jepang itu dulu membuang bahan makanan itu ke dalam laut. Maka kita yang sempurna sekarang ini, tetaplah kita bersyukur kepada Allah mengenai makan dan minum ini. Sangat baik kita temukan di dalam kehidupan kita sekarang ini dibandingkan dengan nenek moyang kita yang dulu itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin semua kita
semuanya itu bahwa kita menyembah itu memang kepada Allah. Kenapa kita disuruh bersyukur? In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar engkau menyembah Allah. Jadi syukuri saja apa yang ada itu. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam. Kita kepada Allah minta ampun, dan kita sama kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.